Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mengumpulkan kita di subuh kali ini. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang fadilah serta keutamaan orang yang hadir di salat subuh. Basyiru al-masyaina fi dhalami binurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira wahai Muhammad bagi mereka-mereka yang berjalan di gelap-gelap hari menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan cahaya yang sempurna yang kelak akan bercahaya pada hari kiamat. Juga di dalam Al-Quran, dari saking fadilah dan keutamaan sangat besar sholat subuh ini, Allah berfirman, Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh yang dikerjakan seorang hamba itu disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana juga Rasulullah SAW memintakan garansi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang berpagi-pagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang berbunyi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, gitu. Maka kalau dahulu ada istilah dari orang-orang tua kita dulu, cek tedung mereka sopu ikat cok ajem, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezekinya itu senada sebenarnya dengan sabda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, yang pagi harinya bermula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berzikir kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Salawat dan salam mari bersama-sama kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, setelah kita membahas tentang bagaimana bercandanya Rasulullah di pertemuan yang lalu, sudah kita selesaikan dalam 3 pertemuan, dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah itu juga adalah pribadi yang juga bercanda. Meskipun ada rambu-rambu yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal bercanda ini, tidak menyakiti orang yang diajak bercanda, kemudian tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang diajak bercanda. Kemudian juga bercanda itu tidak hanya sekedar supaya orang itu tertawa atau menertawakan kita, tidak, jamaah yang dirahmati Allah, tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bercandanya Rasulullah itu tetap menjaga harga diri dan kehormatan beliau. Juga tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercanda agar sahabat itu merasa nyaman dengan Rasulullah, agar sahabat itu merasa tenang dengan Rasulullah. Karena dari saking sempurnanya penciptaan Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak para sahabat yang bersaksi kepada sahabat yang lain bahwa ketika berada di hadapan Rasulullah itu, dari saking Rasulullah itu memiliki, kalau bahasa sekarang itu, aura yang sangat tinggi,
Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian memiliki tampilan yang begitu indah, kemudian begitu memukau, itu untuk memandang wajah Rasulullah itu para sahabat itu sungkan. Jamaah yang dirahmati Allah, sungkan sekali. Lah supaya rasa sungkan ini tidak terus muncul sehingga para sahabat menjadi tidak nyaman di hadapan Rasulullah, maka kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda agar sahabat menjadi nyaman begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini pembahasannya adalah apakah Rasulullah itu mengucapkan syair ataupun Rasulullah itu melantunkan syair-syair begitu. Syair ya jamaah, bukan musik ya. Syair ada kalimat. Kalau musiknya adalah alunan yang alunan yang mengiringi begitu. Bab musik sudah sering dibahas oleh para ulama, kita suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, ya para ulama dalam lintas mazhab pendapat-pendapat mereka adalah musik itu adalah haram, begitu kita suka ataupun tidak suka, kemudian berat ataupun tidak berat, landasannya jelas. Meskipun ada imam madhab juga dari kalangan Zahiriyah mengatakan musik itu ada syarat-syarat tertentu sehingga tidak dihukumi haram. Tapi ala kulli hal itu yang disampaikan oleh para ulama dengan ya berbagai macam argumentasinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Rasulullah itu mengucapkan ataupun melantunkan syair-syair? Mengapa bab ini dibahas? Karena Rasulullah itu hadir pada umat yang memang indah ataupun lincah sekali mengubah syair-syair begitu. Jadi kebiasaan daripada para nabi dan rasul itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat yang memiliki kekhususan. Sebagaimana Nabi Musa, kenapa kok memiliki mukjizat? Mukjizatnya itu bisa ya ketika ia melempar tongkatnya atas perintah Allah, lantas tongkatnya itu berubah menjadi ular. Bukan sulap dan bukan sihir, tidak, yang dirahmati Allah. Karena memang umatnya itu memiliki kebiasaan ataupun kemampuan luar biasa, mereka itu bisa menggunakan sihir begitu. Dalam hal Nabi Musa ketika berhadapan dengan sihirnya Raja Fir'aun atau para penyihirnya Raja Fir'aun yang bisa mengubah tali menjadi ular, ini kata para ulama dalam bab-bab akidah bukan ularnya ataupun bukan talinya yang berubah menjadi ular, tetapi ini yang dinamakan dengan sihir musya'wadah. Nanti jamaah bisa cek ataupun bisa rujuk di dalam kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam judul tentang sihir. Kitabnya ya berjudul Kitab At-Tauhid, itu disebutkan musya'wadah. Musya'wadah itu bukan bendanya yang berubah menjadi benda yang lain, atau bukan tali yang berubah menjadi ular sebagaimana yang dilihat pada saat itu yang dilemparkan oleh para pengikut ataupun para penyihir-penyihir Fir'aun, tetapi mata kita yang disihir supaya melihat supaya melihat tali tersebut ya berubah menjadi ya ular. Begitu pendapat beliau. Meskipun barangkali nanti di pendapat-pendapatnya akan berbeda. Segitu juga Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah umat manusia yang sangat indah ketika mengucapkan syair-syair yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seseorang itu semakin indah ucapannya, semakin tinggi syairnya, maka syair tersebut tidak akan difahami oleh orang kecuali dirinya sendiri yang mengucapkan syair tersebut. Kalau di kita ada Dezawawi Imron, ya orang Sumeneb, ya, yang memang ahli menyusun kosakata, kata-kata sehingga indah. Lah di dalam kebiasaan orang-orang Mekah itu juga semakin ia tidak bisa difahami oleh orang,
hanya penulisnya saja yang faham atau penggubahnya yang faham, maka itu akan menjadi syair yang sangat dihargai. Kemudian puncaknya syair tersebut dijuluki dengan syair mu'allaqat, ya, syair yang sangat indah, yang sangat bermakna, kemudian yang berhak ditempel di dinding-dinding Ka'bah, gitu jemaah yang dirahmati Allah. Apakah Rasulullah mengucapkan syair? Tidak, begitu. Mengapa membuat syair? Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, "Wa ma 'allamnahu syi'ra." Rasulullah itu tidak kami ajarkan untuk menggubah syair, begitu. Kemudian juga Rasulullah, ya, dijaransi oleh Allah dalam surah Al-Haqqah, "Wa ma huwa biqauli syair." Begitu. Kalimat-kalimatnya Rasulullah itu bukanlah kalimat-kalimat syair, tetapi dalam ayat yang lain Rasulullah dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua perkataan Rasulullah itu bukan hawa nafsu, tetapi perkataan Rasulullah itu adalah dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma di dalam hadis ini Imam At-Tirmidzi pernah merekam Rasulullah itu mengucapkan syair dari syairnya Ibnu Rawahah, begitu. Jemaah yang dirahmati Allah. Memang Rasulullah itu memiliki sahabat-sahabat yang ahli syair, yang tugasnya apa? Tugasnya membuat syair. Syair itu ya salawat itu, pujian kepada Rasulullah SAW. Maka kita kenal sampai sekarang, misalkan ada qasidah syair Busairiyah dan qasidah-qasidah yang lainnya, atau salawat-salawat yang lainnya. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu, Rasulullah akan, ya, ataupun para sahabat itu akan membuat syair yang memuji-muji Rasulullah SAW sebagai balasan atas kelancangan mulut-mulut mereka. Tapi ini ada kalimat syair yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini syairnya Abdullah ibn Rawahah. Diucapkan karena indah sekali maknanya. Apa kalimatnya? Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid, kata Rasulullah. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah? Kamu akan mendapati sesuatu itu tidak sama dengan apa yang kamu sangkakan, begitu. Ini berbicara tentang seseorang itu tidak boleh latah, jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit-sedikit menyebarkan berita. Ada berita viral kemudian tidak sabar untuk disebarkan, begitu. Di dalam HP Android-nya atau dalam HP iPhone-nya atau di dalam, ya, grup-grup WhatsApp-nya. Saya punya grup WhatsApp 40 grup misalkan, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada kabar, biasanya kabar kalau pingin viral itu atau ciri-ciri kabar hoax kalau kata orang sekarang, itu biasanya di bawahnya ditulisi dengan tulisan tebal di blok hitam dengan kalimat-kalimat, jangan berhenti di kamu saja, ini viral, kamu harus menyebarkan. Itu ciri, ya, ciri berita yang hoax, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lah kadang kita ini, ya, kadang latah, tidak sabar ingin menyebarkan berita-berita yang belum tentu valid, begitu. Lah ini ada di masa itu, padahal belum ada HP Android, tapi Ibnu Rawahah sudah mengingatkan kepada kita, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Ayo hati-hati menyebarkan kabar itu, kembalikan dulu kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu, ya, menyesal sendiri, kata beliau. Ternyata apa yang kamu sangkakan tidak sama ternyata apa yang kamu pikirkan tidak sama dengan apa yang kamu sangkakan, atau apa yang kamu sebarkan di media sosial itu tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan. Akhirnya kita menyesal, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akhirnya kita buru-buru menghapus pesan-pesan tersebut, atau malah sebaliknya, mau benar mau hoax itu kita tidak peduli, yang penting diramaikan terus WhatsApp-nya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Abdullah ibn Rawahah. Begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada hadis begitu yang disampaikan oleh, ya, Jundub bin Sufyan Al-Bajali, begitu. Al-Bajali, ya, jamaah yang dirahmati Allah. Menurut beliau hadis Rasulullah ini indah ucapannya, begitu. Karena memang Rasulullah SAW itu
memiliki sifat namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ciri dan cara berbicara Rasulullah. Berbicaranya pendek-pendek, tidak muter-muter, tetapi kalimat yang pendek itu memiliki makna yang sangat dalam, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Berkebalikan kadang dengan kita, kalimatnya panjang, lebar, kali tinggi, kali keliling dan lain sebagainya, tetapi kadang maknanya hanya sedikit. Kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah, hal anti illa usbu'i damit wa fi sabilillahi ma laqit, begitu kata Rasulullah. Rasulullah itu di dalam sebuah peperangan pernah jari-jarinya itu berdarah, begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada jarinya, hal anti illa usbu'un damit, begitu. Wahai jari, begitu, kamu itu adalah hanya jari-jari yang berdarah, begitu. Jadi Rasulullah itu mengucapkan kepada jarinya yang berdarah, tidak marah-marah ataupun tidak mengerang kesakitan, tapi Rasulullah mengatakan, wahai jariku, wahai jari-jari, kamu itu hanyalah jari yang berdarah saja. Tapi jangan khawatir, tapi jangan bersedih, begitu kata Rasulullah. Wa fi sabilillahi ma laqit, kata Rasulullah. Darah yang mengalir ke bumi itu darah perjuangan, katanya, dan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan dan kebaikan. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kalimat Rasulullah ini bisa kita tiru barangkali, misalkan tidak sengaja motor kita ketika mau berangkat ke masjid kemudian terkena paku, begitu. Mungkin kita tidak kecewa ataupun tidak marah, begitu jemaah yang dirahmati Allah. Katakan kepada ban yang kempes itu, wahai ban, kamu memang kempes, tapi kamu ini berputar menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan kebaikan. Kemudian ini pasti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah yang dirahmati Allah. Maka atau muncul kalimat seperti itu, kita akan menjadi bahagia, kemudian tidak banyak menuntut, kemudian juga tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi kepada kita, begitu. Sebagaimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengutip, tidak membuat syair, begitu, mengutip kalimat-kalimatnya orang Arab, begitu. Kalimatnya itu indah sekali, begitu. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ini dia, jemaah yang dirahmati Allah. Setiap sesuatu yang itu diperuntukkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti adalah batil. Artinya setiap sesuatu yang kita peruntukkan untuk Allah pasti itu mengandung banyak manfaat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ingat dulu ketika zaman-zaman masih nyantri, yang dirahmati Allah, begitu, karena pesantrennya itu pesantren yang sederhana, begitu. Kami masih ingat dahulu, begitu, dalam satu kamar itu isinya 20 orang, tidak ada kasur, tidak ada bantal, kadang tidak punya alas untuk tidur, kadang hanya menggunakan selembar sarung. Kalau tidak punya bantal, ingin tidur nyenyak, itu baju-baju yang akan dicuci dimasukkan dalam sarung, kemudian sementara untuk besok ditunggu mau dicuci dijadikan bantal dulu, jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Makanannya pun sama, tidak berubah-berubah, pagi tahu, siang tempe, malamnya kerupuk, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi alhamdulillah masih hidup dan masih sehat, jamaah yang dirahmati Allah. Itu ada kalimat kadang kalau teman-teman itu kurang berselera makan, dari guru-guru kami dikatakan madumna fi sabilillah, begitu. Sobron atau khairan, madumna fi sabilillah. Bersabarlah, insya Allah itu baik selama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat ini juga indah, bisa kita tiru. Selama kita berada di jalan Allah, baik ataupun sulit ataupun sempit, enak ataupun tidak enak, bersabarlah, madumna fi sabilillah. Sabarlah wahai jiwa, selama ini berada di jalan Allah, insya Allah itu adalah kebaikan dan kebaikan. Begitu jamaah yang dirahmati Allah.
ingin saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat begitu. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah itu juga bisa kita jadikan motivasi ya sehingga kita lebih bersemangat. Ya. Jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.